Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsa Sintia, NIM 19016142, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sebuah topik dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu tentang jenis alat evaluasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dan persyaratan alat evaluasi. Baiklah, untuk topik yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis alat evaluasi pembelajaran. Alat evaluasi pembelajaran terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada tes, dan yang kedua ada non-tes. Untuk mempermudah, saya akan menjelaskan tentang tes terlebih dahulu. Tes merupakan alat ukur yang standar dan objektif, sehingga dapat digunakan secara meluas untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Dapat dipastikan akan mampu memberikan informasi yang tepat dan objektif tentang objek yang hendak diukur, baik berupa psikis maupun tingkah lakunya, sekaligus dapat membandingkan antara seseorang dengan orang lain. Tes merupakan suatu cara atau alat untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas akhir atau menghasilkan nilai tentang tingkah laku atau prestasi siswa yang ingin diukur. Ada beberapa istilah yang berhubungan dengan tes, yaitu yang pertama ada testing. Testing merupakan saat pada waktu tes itu dilaksanakan. Dapat juga dikatakan testing adalah saat pengambilan tes. Kemudian ada testi. Testi adalah responden yang sedang mengerjakan tes. Responden yang sedang mengerjakan tes tersebut dinamakan testi. Kemudian ada tester. Tester adalah orang yang melaksanakan pengambilan tes terhadap responden, atau dengan kata lain, tester adalah subjek evaluasi. Tetapi ada kalanya hanya orang yang ditunjuk oleh subjek evaluasi untuk melaksanakan tugasnya. Kemudian tes berdasarkan fungsinya sebagai alat pengukur perkembangan, kemajuan, atau belajar peserta didik. Tes terbagi lagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada tes seleksi. Tes seleksi sering dikenal dengan nama tes saringan atau ujian masuk. Tes ini dilaksanakan dalam rangka penerimaan calon siswa baru, di mana hasil tes digunakan untuk memilih calon peserta didik yang tergolong paling baik dari sekian banyak calon yang sedang mengikuti tes tersebut. Tes seleksi merupakan materi prasyarat untuk mengikuti program pendidikan yang akan diikuti oleh calon siswa. Sifatnya yaitu untuk menyeleksi atau melakukan penyaringan. Kemudian ada tes awal. Tes awal dikenal dengan nama pretest. Tes awal dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh peserta didik. Isi atau materi tes awal pada umumnya ditekankan pada bahan-bahan penting yang sudah diketahui atau dikuasai oleh peserta didik. Setelah tes awal berakhir, sebagai tindak lanjutannya, yaitu jika dalam tes awal itu semua materi dinyatakan dalam tes sudah dikuasai dengan baik oleh peserta didik, maka materi yang telah dinyatakan dalam tes awal tidak akan diajarkan lagi. Dan jika materi yang dapat dipahami oleh peserta didik baru sebagian saja, maka yang diajarkan adalah materi pelajaran yang belum cukup dipahami oleh peserta didik. Kemudian ada tes akhir. Tes akhir dikenal dengan istilah post-test. Tes akhir dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang tergolong penting sudah dapat dikuasai oleh peserta didik sebaik-baiknya. Isi atau materi tes akhir adalah bahan-bahan pelajaran yang tergolong penting yang telah diajarkan kepada peserta didik.
Jika hasil tes akhir itu lebih baik daripada tes awal, maka dapat diartikan bahwa program pengajaran telah berjalan dengan berhasil dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada tes diagnostik. Tes ini adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa. Sehingga berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat atau pemberian tindakan yang tepat. Tes diagnostik juga digunakan untuk mengetahui sebab kegagalan peserta didik dalam belajar. Oleh karena itu, dalam menyusun butir-butir soal, seharusnya menggunakan item yang memiliki tingkat kesukaran yang rendah. Selanjutnya ada tes formatif. Tes formatif adalah tes untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti suatu program tertentu. Tes formatif yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui atau melihat sejauh mana kemajuan belajar yang telah dicapai oleh siswa dalam suatu program pembelajaran. Terakhir ada tes sumatif. Tes sumatif yaitu tes yang dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok program atau sebuah program yang lebih besar. Tes sumatif ini dapat disamakan dengan ulangan umum yang biasanya dilaksanakan pada tiap akhir semester, catur bulan atau akhir semester. Tes sumatif ini diarahkan kepada tercapai tidaknya tujuan-tujuan instruksional umum. Kemudian, menurut Sudijono, berdasarkan aspek psikis yang ingin diungkapkan dibedakan menjadi 5 golongan tes, yaitu yang pertama ada tes intelijensi. Tes intelijensi yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkapkan atau mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Kemudian ada tes kemampuan, yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkap kemampuan dasar atau bakat khusus yang dimiliki oleh testi. Kemudian ada tes sikap, yaitu salah satu tes yang dipergunakan untuk mengungkap predisposisi atau kecenderungan seseorang untuk melakukan respon tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa individu-individu maupun objek-objek tertentu. Tes kepribadian, yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan mengungkap ciri-ciri khas dari seseorang yang banyak sedikitnya bersifat lahiriah, seperti gaya bicara, cara berpakaian, nada suara, hobi atau kesenangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada tes hasil belajar. Tes hasil belajar yang juga sering dikenal dengan istilah tes percapaian, yakni tes yang biasa digunakan untuk mengungkap tingkah pencapaian atau prestasi belajar. Tes hasil belajar atau tes prestasi belajar dapat didefinisikan sebagai cara atau prosedur dalam rangka pengukuran atau penilaian hasil belajar yang terbentuk tugas dan serangkaian tugas yang harus dijawab atau perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh testi, sehingga dapat menghasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi belajar testi. Kemudian dilihat dari segi bentuk responnya, tes dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama tes verbal atau verbal test, yaitu suatu tes yang menghendaki respon atau penjawab yang tertuang dalam bentuk ungkapan kata-kata atau kalimat baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan yang kedua ada non-verbal test atau tes non-verbal, yaitu tes yang menghendaki respon dari testi bukan berupa ungkapan kata-kata atau kalimat, melainkan berupa tindakan atau tingkah laku. Jadi respon yang dikehendaki muncul dari testi adalah berupa perbuatan atau gerakan-gerakan tertentu.
ditinjau dari segi cara mengajukan pertanyaan dan cara memberikan jawabannya. Tes dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama tes tertulis, yaitu jenis tes yang dimana tester dalam mengajukan butir-butir pertanyaannya atau soalnya dilakukan secara tertulis dan testi memberikan jawabannya juga secara tertulis. Kemudian ada tes lisan. Tes lisan yaitu di mana tester di dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau soalnya dilakukan secara lisan dan testi memberikan jawabannya juga secara lisan. Untuk pembahasan yang kedua yaitu ada non-tes. Teknik non-tes sangat penting dalam mengevaluasi siswa pada ranah afektif dan psikomotor. Berbeda dengan teknik tes yang lebih menekankan aspek kognitif. Teknik penilaian non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sosial, ucapan, riwayat hidup, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan baik individu maupun secara berkelompok. Baiklah, untuk yang tergolong dari bagian non-tes, ada lagi beberapa bagiannya. Yang pertama yaitu ada skala bertingkat. Skala bertingkat ini yaitu skala yang menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap suatu hasil perkembangan. Misalnya, kecenderungan seseorang terhadap jenis kesenian tertentu. Kemudian, golongan dari non-tes yaitu ada kuesioner. Kuesioner juga sering dikenal dengan nama angket. Pada dasarnya, kuesioner adalah berupa daftar pertanyaan yang harus diisi oleh seseorang yang akan diukur atau responden. Adapun macam-macam kuesioner dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu yang pertama ada kuesioner yang ditinjau dari segi persiapannya, terbagi lagi menjadi dua. Yaitu yang pertama kuesioner langsung. Dikatakan langsung jika kuesioner tersebut dikirimkan dan diisi langsung oleh orang yang akan dimintai jawaban tentang dirinya. Yang kedua ada kuesioner tak langsung. Kuesioner tak langsung yaitu kuesioner yang dikirimkan dan diisi oleh bukan orang yang dimintai keterangannya. Kemudian ada kuesioner ditinjau dari segi cara menjawabnya. Terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang disusun dengan menyediakan pilihan jawaban sehingga pengisi hanya tinggal memberi tanda pada jawaban yang dipilih. Kemudian ada kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka yaitu kuesioner yang disusun sedemikian rupa sehingga para pengisi bebas menggunakan pendapatnya. Baiklah, untuk golongan non-tes selanjutnya yaitu ada daftar cocok atau checklist. Checklist adalah deretan pertanyaan yang biasanya singkat, di mana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda checklist atau tanda centang di tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya ada golongan non-tes yaitu wawancara atau interview. Interview adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Wawancara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama interview bebas, yaitu di mana responden mempunyai kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya tanpa dibatasi oleh pertanyaan atau patokan-patokan yang telah dibuat oleh subjek evaluasi. Kemudian yang kedua ada interview terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh subjek evaluasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu. Kemudian ada golongan non-tes pengamatan atau observasi. Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis.
Ada 3 macam observasi, yaitu yang pertama, observasi partisipan, yaitu observasi yang dilakukan oleh pengamat, tetapi dalam pada itu pengamat memasuki dan mengikuti kegiatan kelompok yang sedang diamati. Observasi partisipan dilaksanakan sepenuhnya jika pengamat betul-betul mengikuti kegiatan kelompok, bukan hanya pura-pura. Dengan demikian, ia dapat menghayati dan merasakan seperti apa yang dirasakan orang-orang dalam kelompok yang diamati. Kemudian, ada observasi sistematis, yaitu di mana faktor-faktor yang diamati sudah didaftarkan secara sistematis dan sudah diatur menurut kategorinya. Berbeda dengan observasi partisipan, maka dalam observasi sistematik ini pengamat berada di luar kelompok. Dengan demikian, maka pengamat tidak dibingungkan oleh situasi yang melingkupi dirinya. Kemudian ada observasi eksperimental. Observasi ini terjadi jika pengamat tidak berpartisipasi dalam kelompok. Dalam hal ini, ia dapat mengendalikan unsur-unsur penting dalam situasi sedemikian rupa sehingga situasi itu dapat diatur sesuai dengan tujuan evaluasi. Kemudian ada bagian dari golongan teknik non-tes, yaitu riwayat hidup atau golongan yang terakhir, yaitu gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa kehidupannya. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi akan dapat menarik suatu kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari objek yang dinilai. Untuk poin berikutnya, yaitu ada alat evaluasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Menurut Subino, secara umum jenis pelaksanaan tes mencakup tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan atau performansi. Dalam tes tertulis dapat digunakan soal-soal berbentuk esai, objektif, atau gabungan dari keduanya. Tes lisan digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar dalam bentuk kemampuan mengemukakan ide-ide atau pendapat secara lisan. Sebagai alat evaluasi belajar, soal-soal tes lisan pada dasarnya berbentuk esai. Terdapat 3 jenis ranah evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu yang pertama ada evaluasi ranah pengetahuan bahasa, yang kedua ada evaluasi ranah sikap, dan yang ketiga ada ranah evaluasi keterampilan berbahasa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan per poin-poin dari bagian-bagian jenis ranah evaluasi dalam bahasa Indonesia ini. Baiklah, untuk poin yang pertama, saya akan menjelaskan tentang evaluasi ranah pengetahuan bahasa. Pengetahuan kebahasaan antara lain meliputi masalah struktur, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, kosakata, ejaan, dan lain sebagainya. Penguasaan pengetahuan atau kompetensi kebahasaan ini pada akhirnya akan mencerminkan perilaku berbahasa pembelajar. Dengan kata lain, keterampilan pembelajaran bahasa target sangat ditentukan oleh pengetahuannya terhadap bahasa target yang dipelajarinya. Ranah pengetahuan berkenaan dengan hasil belajar intelektual. Evaluasi ranah pengetahuan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pembelajar menguasai teori-teori kebahasaan yang dipelajarinya. Ranah pengetahuan dapat diujikan dengan mengadakan tes pengetahuan, wawancara, dan observasi. Tes bahasa tersebut dapat dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada tes bunyi bahasa, tes kosakata, dan tes tata bahasa atau struktur. Untuk yang pertama yaitu ada tes bunyi bahasa. Tes bunyi bahasa merupakan tes untuk menilai ketepatan pengucapan bunyi-bunyi bahasa
dan mengidentifikasi bunyi-bunyi yang didengar atau diperdengarkan. Penguasaan bunyi bahasa merupakan salah satu tujuan pengajaran yang sangat penting. Sasaran tes bunyi bahasa secara umum meliputi penguasaan seluruh sistem bunyi bahasa yang baik secara pasif maupun secara reseptif. Kemudian ada bagian keduanya, itu ada tes kosakata. Tes kosakata bertujuan untuk mengukur pengetahuan dan produksi kosakata yang digunakan dalam berbicara dan menulis. Menurut Harris, yang mula-mulanya harus diterapkan adalah apakah kosakata yang akan dites itu kosakata aktif atau pasif, yaitu kata-kata yang akan digunakan dalam berbicara dan menulis akan digunakan khusus untuk memahami bacaan. Kamus dapat digunakan dalam memilih kata-kata yang akan diterapkan atau yang akan diteskan, tetapi pada umumnya digunakan daftar kata yang dibuat berdasarkan frekuensi pemakainya secara nyata. Pengetahuan tentang kosakata merupakan hal yang sangat penting untuk mengembangkan dan menunjukkan keterampilan berbahasa, mendengarkan, membaca, dan menulis. Namun, hal itu tidak selamanya berarti bahwa kosakata harus dites secara terpisah. Untuk bagian yang terakhir dari poin pertama ini, yaitu ada tes struktur atau tata bahasa. Tata bahasa atau sintaksis merupakan bagian yang berkaitan dengan penataan rangkaian kata-kata dalam suatu hubungan yang bersifat prediktif, sehingga menghasilkan kalimat yang gramatikal. Selain penataan kata dalam rangkaian kata-kata, tata bahasa juga berkaitan dengan perubahan bentuk akibat lingkungan yang dimasuki kata-kata itu. Dalam rangkaiannya, akibatnya kata-kata itu tersusun dalam bentuk frasa ataupun kalimat. Jadi, tata bahasa tidak hanya berurusan dengan merangkai kata-kata, melainkan juga perubahan bentuk kata dan penataan dalam bentuk frasa atau kalimat. Tes tata bahasa dapat dibedakan atas 4 tes, yaitu yang pertama tes bentuk kata, yang kedua tes pembentukan frasa, yang ketiga ada tes makna frasa, dan yang terakhir ada tes pembentukan kalimat. Untuk poin yang kedua dari bagian yang pembahasan yang kedua ini, yaitu ada evaluasi ranah sikap berbahasa. Ranah sikap merupakan ranah yang berkaitan dengan pandangan, pikiran, dan perasaan pembelajar terhadap bahasa target atau bahasa Indonesia yang dipelajarinya. Ranah ini mencakup aspek penerimaan, reaksi, dan penilaian. Ketiga aspek ini sangat saling berkaitan. Aspek penerimaan berkaitan dengan kepekaan pembelajaran dalam menerima segala rangsangan bahasa target yang dipelajari. Tingkat ketanggapan dan kepahaman ini berpengaruh terhadap aspek reaksi dan aspek penilaian. Aspek reaksi berkaitan dengan tanggapan yang diberikan pembelajar terhadap rangsangan kebahasaan. Tanggapan tersebut berupa penguatan, perbaikan, dan pengarahan. Aspek penilaian berkaitan dengan evaluasi terhadap penerimaan dan tanggapan kebahasaan. Evaluasi terhadap ranah sikap berbahasa ini dimaksudkan agar penilai mengetahui, yaitu pertama pandangan, pikiran, dan perasaan pembelajar, yang kedua perilaku pembelajar, yang ketiga ada ketanggapan terhadap gejala bahasa, dan kemudian ada sejauh mana pembelajar mempunyai nilai setiap masalah bahasa target yang ditemuinya. Teknik evaluasi yang dapat dilakukan, yang pertama itu dapat berupa pengungkapan, yang kedua pengamatan, dan yang ketiga penilaian. Kemudian untuk poin terakhir dalam pembahasan kedua ini, yaitu ada evaluasi ranah keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa merupakan kiat menggunakan setiap aspek kebahasaan dalam setiap perilaku berbahasa.
Keterampilan berbahasa mencakup menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Keterampilan menyimak termasuk keterampilan reseptif, sedangkan berbicara dan menulis termasuk keterampilan produktif. Untuk poin yang pertama, yaitu ada evaluasi keterampilan menyimak. Menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang pertama kali dikuasai anak sebelum menguasai keterampilan berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan menyimak pada hakikatnya lebih bersifat kognitif dengan aspek yang lebih tinggi. Menyimak pada hakikatnya lebih bersifat kognitif atau aspek yang lebih tinggi. Kemampuan ini mencakup menerima, menganalisis, memahami, dan menyimpulkan informasi lisan yang disampaikan dalam bahasa target. Tes menyimak adalah tes yang tidak hanya untuk mengetahui apakah seseorang menyimak atau tidak, tetapi juga untuk mengukur kemampuan seseorang memahami bahasa lisan yang didengarnya dengan baik. Adapun teknik evaluasi yang dapat dilakukan dalam tes menyimak ini, yaitu yang pertama, langkah pertamanya yaitu menyebutkan atau menuliskan kembali suatu informasi sederhana. Misalnya fonem, nama sesuatu, jumlah, keadaan sesuatu, peristiwa, atau lain sebagainya. Kemudian menyebutkan atau menuliskan kembali deskripsi atau uraian suatu peristiwa, benda, keadaan, sebab akibat, dan lain sebagainya. Kemudian menyebutkan atau menuliskan kembali suatu hal, misalnya kelahiran, pengalaman kawan-kawan, dan lain sebagainya. Kemudian menyebutkan atau menuliskan kembali suatu cerita. Selanjutnya menyimpulkan suatu percakapan. Kemudian menjawab atau menjawab suatu pertanyaan dari suatu soal. Misalnya bisa soal objektif, esai terstruktur, atau esai bebas. Kemudian langkah terakhirnya yaitu menyimpulkan tema dan unsur-unsur lainnya dari sebuah cerita. Dan kemudian memperbaiki ucapan-ucapan yang salah, yang tidak sesuai dengan bahasa target. Untuk poin yang kedua yaitu ada evaluasi keterampilan berbicara. Nurgianto membagi tes keterampilan berbicara berdasarkan kriteria, yaitu yang pertama kriteria penyelenggaraan dan yang kedua kriteria tingkat yang dites. Berdasarkan kriteria penyelenggaraannya, tes berbicara dibedakan lagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada tes berbicara secara terkendali dan yang kedua ada tes berbicara secara bebas. Berdasarkan kriteria tingkatan yang dites, tes dibedakan lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada tes berbicara tingkat ingatan, yang kedua ada tes berbicara tingkat pemahaman, dan yang terakhir ada tes berbicara tingkat penerapan. Teknik evaluasi yang dapat digunakan dipaparkan sebagai berikut, yaitu mengucapkan huruf, nama, keadaan dalam bahasa target. Kemudian menceritakan kembali dialog, cerita, peristiwa yang didengar atau yang dibaca. Kemudian menceritakan gambar, melakukan wawancara, selanjutnya menyampaikan pengalaman, peristiwa, ilmu pengetahuan secara lisan, kemudian menjawab pertanyaan sederhana dan kompleks, yang terakhir bermain peran. Poin tentang evaluasi keterampilan membaca. Evaluasi keterampilan membaca yaitu kegiatan membaca ada bermacam-macam, yaitu diantaranya ada membaca cepat, membaca sekilas, membaca keras, dan membaca pemahaman. Pembedaan jenis membaca ini dapat didasarkan atas tujuan dan teknisnya. Dalam pembahasan ini yang difokuskan adalah membaca pemahaman. Teknik evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan membaca, yaitu yang pertama membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat, yang kedua menjawab pertanyaan-pertanyaan, kemudian menyimpulkan tema dan unsur-unsur lainnya dari cerita yang dibaca, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menyimpulkan bahasa bacaan, menentukan kata-kata sulit, umum dan khusus, homonim, homofom, hiponim, sinonim, dan antonim.
Kemudian, melengkapi bagian-bagian tertentu dari bacaan yang sengaja dihilangkan atau teknik close. Untuk yang terakhir yaitu menyusun kembali rangkaian informasi yang kurang tepat dari suatu bacaan dalam bahasa target. Untuk poin yang terakhir yaitu ada evaluasi keterampilan menulis. Menulis merupakan kegiatan berbahasa yang melibatkan berbagai kemampuan dan keterampilan secara terpadu. Tujuan pembelajaran menulis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, siswa mampu mengungkapkan unsur-unsur kebahasaan seperti ejaan, kosakata, struktur kalimat, dan pemakaian paragraf. Yang kedua, siswa mampu mengungkapkan gagasannya dalam bentuk tulisan yang sesuai dengan konteks atau pragmatik. Cara langsung untuk mengukur kemampuan menulis seseorang adalah dengan menyuruh seseorang itu menulis. Akan tetapi tes bukan bentuk esai ini banyak kelemahannya. Di samping itu, kemampuan menulis juga dapat diukur dengan tes objektif. Untuk materi pembahasan terakhir yaitu ada persyaratan alat evaluasi. Sebuah instrumen evaluasi hendaknya memenuhi syarat sebelum digunakan untuk mengevaluasi atau mengadakan penilaian agar terhindar dari kesalahan dan hasil yang tidak valid atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Alat evaluasi yang kurang baik dapat mengakibatkan hasil penilaian menjadi bisa atau tidak sesuai hasil penilaian dengan kenyataan yang sebenarnya. Menurut Wina Sanjaya, bahwa syarat-syarat alat evaluasi yang baik, yang pertama harus memberikan motivasi. Memberikan penilaian evaluasi diarahkan untuk meningkatkan motivasi belajar bagi siswa melalui upaya pemahaman akan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki baik oleh guru maupun siswa. Siswa perlu memahami makna dari hasil penilaian. Yang kedua ada validitas. Validitas itu penilaian diarahkan bukan semata-mata untuk melengkapi syarat administrasi, bukan untuk memenuhi syarat administrasi saja, akan tetapi diarahkan untuk memperoleh informasi tentang ketercapaiannya kompetensi seperti yang dirumuskan dalam kurikulum. Oleh sebab itu, penilaian tidak menyimpang dari kompetensi yang ingin dicapai. Dengan kata lain, penilaian harus menjamin validitas. Kemudian ada adil. Syarat yang ketiga itu adil. Setiap siswa memiliki kesempatan yang sama dalam proses pembelajaran, tanpa memandang perbedaan sosial ekonomi, latar belakang budaya, dan kemampuan dalam penilaian. Siswa disejajarkan untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Syarat yang keempat yaitu ada terbuka. Alat penilaian yang baik adalah alat penilaian yang dipahami baik oleh penilai maupun yang dinilai. Siswa perlu memahami jenis atau prosedur penilaian yang akan dilakukan, beserta kriteria penilaian. Keterbukaan ini bukan hanya akan mendorong siswa untuk memperoleh hasil yang baik, sehingga motivasi belajar mereka akan bertambah juga, akan tetapi sekaligus mereka akan memahami posisi mereka sendiri dalam pencapaian kompetensi. Syarat yang kelima yaitu ada berkesinambungan. Penilaian ini tidak pernah mengenal waktu kapan penilaian seharusnya dilakukan. Penilaian dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Syarat yang keenam yaitu bermakna. Penilaian tersusun dan terarah akan memberikan makna kepada semua pihak, khususnya siswa, untuk mengetahui posisi mereka dalam memperoleh kompetensi dan memahami kesulitan yang dihadapi dalam mencapai kompetensi. Dengan demikian, hasil penilaian itu juga bermakna bagi guru, juga termasuk bagi orang tua dalam memberikan bimbingan kepada siswa dalam upaya memperoleh kompetensi sesuai dengan target kurikulum. Syarat yang ketujuh yaitu ada menyeluruh. Kurikulum diarahkan untuk perkembangan siswa secara utuh, baik perkembangan afektif, kognitif maupun psikomotor. Oleh sebab itu, guru dalam melaksanakan penilaian harus menggunakan ragam penilaian.
misalnya tes, penilaian produk, skala sikap, penampilan, dan lain sebagainya. Hal ini sangat penting sebab hasil penilaian harus memberikan informasi secara untuk tentang perkembangan setiap aspek. Syarat yang terakhir yaitu ada edukatif. Penilaian kelas tidak semata-mata diarahkan untuk memperoleh gambaran kemampuan siswa dalam pencapaian kompetensi melalui angka yang diperoleh. Akan tetapi, hasil penilaian harus memberikan umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran, baik yang dilakukan oleh guru maupun siswa, sehingga hasil belajar lebih optimal. Dengan demikian, proses penilaian tidak semata-mata tanggung jawab guru, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab siswa. Artinya, siswa harus ikut terlibat dalam proses penilaian sehingga mereka menyadari bahwa penilaian adalah bagian dari proses pembelajaran. Baik, sekian, terima kasih presentasi saya tentang jenis alat evaluasi pembelajaran Bahasa Indonesia, dan persyaratan evaluasi. Jika ada kesalahan, saya mohon kritik dan sarannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.